Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdianto dari kelompok 3 Prodi PTIK 1A. Jadi kelompok 3 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Aulia Magfiro Agustin, yang kedua Rio Wanda Alfiansyah, yang ketiga saya Risdianto, yang keempat Zia Fauzia Rahma akan mempresentasikan makalah mata kuliah pedagogika yang berjudul Perkembangan Anak Usia Sekolah Menengah. Untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini dan menyukai video ini, jangan lupa angkat 2 jempol teman-teman semua. Baik, kita masuk untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu perkembangan apa saja sih yang terjadi pada anak usia sekolah menengah. Nah, pasti kalian boleh tahu ya. Baik, di sini saya akan kupas satu persatu tentang aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah menengah. Untuk aspek yang pertama, itu ada aspek fisik. Apa sih aspek fisik? Aspek fisik terjadi pada masa remaja. Perkembangan fisik pada remaja sangat cenderung lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Riset membuktikan bahwasanya 80% kecepatan perkembangan pada remaja lebih cepat dibandingkan orang dewasa yang hanya 20% saja. Aspek-aspek fisik bisa dilihat oleh mata kita. Terjadi beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda yang terlihat oleh mata kita, yaitu seperti tumbuhnya bulu-bulu di tempat-tempat tertentu, suara membesar bagi laki-laki, mimpi basah bagi laki-laki, dan menstruasi untuk perempuan. Baik, lanjut ke aspek yang kedua, yaitu aspek kognitif. Apa sih kognitif itu? Kognitif adalah atau bisa disebut dengan istilah intelektual atau pemikiran. Faktanya, pemikiran orang remaja itu lebih aktif dibandingkan pada masa dewasa. Pada masa remaja, pemikirannya itu lebih dominan. Karena apa? Karena pada masa remaja itu dituntut untuk mencari jati dirinya masing-masing. Perkembangan kognitif pada hakikatnya adalah perkembangan kemampuan penalaran yang logis atau masuk akal. Pada masa remaja sudah mencapai tahap perkembangan berpikir operasional formal. Tahap ini ditandai dengan kemampuan berpikir rasional seperti abstrak, logis, dan idealistik. Lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek bahasa. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia terlalu banyak belajar dari lingkungan. Fakta membuktikan bahwasannya lingkungan itu lebih mempengaruhi daripada hal yang lain. Buruk baiknya seseorang itu pasti dari lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, walaupun kita baik, pasti akan terbawa buruk. Nah, lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan desa, lingkungan sekolah, lingkungan persahabatan kawan-kawan, dan sebagainya. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan dipraktekkan oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini menjadi pembentukan kepribadian remaja tersebut. Apalagi di zaman modern ini, bahasa remaja itu banyak, bahasa gaul, susah ditalar sama akal. Kalau bahasa remaja itu kadang-kadang lucu, kadang-kadang mantap lah. Baik, lanjut ke aspek berikutnya, tuh aspek emosional. Apa sih emosional itu? Jadi masa remaja merupakan puncak emosionalitas. Kenapa? Karena pertumbuhan organ-organ seksualnya itu lebih cepat. Jadi kan organ seksual itu mempengaruhi tingkat emosi seseorang.
Dalam budaya Amerika, periode ini dipandang sebagai masa storm dan stres, frustasi dan penderitaan, konflik dan kasus penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cerita dan perasaan terrealisasi dari kehidupan sosial budaya orang dewasa. Itu dimuat dalam buku Pinukas tahun 1976. Adapun ciri-ciri emosional remaja yang berusia 12 sampai 15 tahun menurut Bieler 1927 adalah sebagai berikut. Pertama, cenderung bersikap pemurung. Hal ini disebabkan oleh faktor biologis dan hubungan kematangan seksual, dan sebagian lagi karena kebingungan dalam menghadapi orang dewasa. Yang kedua, berperilaku kasar untuk menutupi kekurangannya dalam hal percaya diri. Yang ketiga, sering terjadi ledakan emosi. Yang keempat, tidak toleran terhadap orang lain. Yang kelima, ada perasaan marah dengan gaya orang dewasa, guru yang bersikap serba tahu. Lanjut, aspek berikutnya, aspek yang kelima, yaitu aspek sosial. Pada masa ini, perkembangan sosial kognition, yaitu kemampuan memahami orang lain. Kemampuan ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan antara sama manusia atau individu atau kelompok. Masa ini juga ditandai dengan berkembangnya sikap konformitas, yaitu kecenderungan untuk meniru, mengikuti, berpendapat, berargumen, dan sebagainya. Perkembangan konformitas ini dapat berdampak positif atau negatif bagi remaja sendiri, tergantung remaja itu sendiri. Kalau remaja itu ikut yang salah, ya salah. Kalau yang benar, ya pasti benar. Gitu aja teman-teman semua. Terkait dengan hal ini, Luskin Pikunas 1976 257 sampai 259 mengemukakan pendapat Mick Candice dan Evans yang berpendapat bahwa masa remaja akhir ditandai oleh keinginannya untuk tumbuh dan berkembang secara matang agar diterima oleh teman sebaya, orang dewasa, dan budaya. Baik, lanjut ke aspek yang keenam, yaitu aspek beragama. Pada masa remaja merupakan saat berkembangnya self-identity, kesadaran untuk beragama. Remaja dihadapkan kepada berbagai pertanyaan. Who am I? Man ana? Siapa saya? Keberadaan dirinya. Akan menjadi apa saya? Apa peran saya dan mengapa saya harus beragama? Apabila remaja berhasil memahami dirinya, peran-perannya dalam kehidupan sosial, dan memahami makna hidup beragama, maka dia akan menemukan jati dirinya. Dalam arti dia akan memiliki kepribadian yang sehat. Sebaliknya, apabila gagal, maka dia akan mengalami kebingungan atau kekacauan, sehingga cenderung memiliki kepribadian yang tidak sehat. Lanjut, aspek yang ketujuh, aspek seksualitas. Seksual ya. Teman-teman jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu ya. Jangan mentang-mentang dengar kata seksualitas jadi pikirannya kemana-mana. Santai-santai. Hai. Jadi aspek seksualitas pada masa anak usia sekolah atau pada masa remaja berusaha untuk menemukan satu identitasnya berupa perwujudan orientasi seksual yang tercermin dari hasrat seksualnya, emosional, romantisme, dan atraksi kasih tercermin dalam hasratnya sendiri, dalam nafsunya lah. Seorang remaja yang tertarik pada lawan jenisnya disebut heteroseksual. Sebaliknya, seseorang yang tertarik pada jenis kelamin lain disebut homoseksual. Banyak yang menggunakan istilah gay, lesbian sebagai kata ganti homoseksual, yaitu
sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Remaja pada masa ini ingin mencoba berbagai hal termasuk seksualitas. Untuk itu sangat diperlukan peran orang dewasa atau orang tua dalam mendidik anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang berbau-bau maksiat, supaya masa depan generasi bangsa ini tidak suram, supaya tetap merdeka. Kita harus lawan yang namanya setan. Karena apa? Karena hidup itu hidup sebentar, nggak akan lama. Baik, lanjut ke aspek berikutnya, yaitu aspek kepribadian. Aspek kepribadian. Jadi pada masa ini remaja dituntut untuk mencari jati dirinya dengan cara seperti menemukan mengembangkan aspek-aspek yang sudah tadi kita bahas, yaitu aspek fisik, kognitif, bahasa, emosional, sosial, beragama, dan seksualitas. Nah, aspek kepribadian ini kalau di mata pelajarannya itu seperti psikolog, BK lah, bimbingan konseling. Karena pada masa ini kepribadian remaja itu sangat labil, mudah diotak-atik kayak mesin laptop, bisa diotak-atik, bisa diedit. Jadi peran orang tua, guru, atau teman-temannya atau orang dewasa sangat berpengaruh pada masa remaja, apalagi untuk menentukan kepribadiannya. Nah, alhamdulillah kita udah bahas rumusan masalah yang pertama, yaitu apa saja sih perkembangan yang terjadi pada anak usia masa sekolah menengah. Nah, ini dia aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama aspek fisik, kognitif, aspek bahasa. Yang keempat aspek emosional. Yang kelima aspek sosial. Yang keenam aspek beragama. Yang tujuh aspek seksualitas. Dan yang kedelapan aspek kepribadian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian suka, jangan lupa like, angkat kedua jempol kalian. Baik, untuk yang kedua yaitu ada tugas-tugas perkembangan anak sekolah menengah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki siswa pada fase perkembangannya tersebut. Adapun tugas perkembangan bersumber pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kematangan fisik. Contohnya, belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Yang kedua bergaul dengan lawan jenis karena kematangan hormon seksualnya. Yang kedua yaitu ada tuntutan masyarakat secara kultural. Contohnya belajar membaca, menulis, berhitung, dan berorganisasi. Yang ketiga yaitu tuntutan dari dorongan dan cita-cita yang dimiliki siswa itu tersendiri. Contohnya memilih untuk bekerja atau memilih pasangan hidup. Yang keempat yaitu ada tuntutan norma agama. Yang pertama, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada semua manusia. Adapun tugas perkembangan anak usia sekolah menengah yaitu yang pertama, menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Jadi, setiap remaja di sini itu harus bisa menerima dengan ikhlas apapun bentuk fisiknya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Jadi di sini remaja itu harus bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang yang misalnya orang-orang yang di atas kita atau yang di bawah kita. Jadi digali lagi, dikembangkan lagi untuk belajar berkomunikasinya. Yang keempat,
mampu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar. Di sini peran orang tua itu sangat penting. Sebab jika si remaja itu salah bergaul, maka dia akan ke jalan yang salah. Jadi di sini orang tua itu harus bisa mengarahkan pergaulan yang positif pada si remaja tersebut. Contohnya arahkan untuk belajar berorganisasi, seperti ikut UKM OSIS atau pramuka atau sebagainya. Yang kelima yaitu menemukan manusia model yang dijadikan pusat identifikasinya. Si remaja tersebut itu akan mencari satu figur yang bisa dijadikan contoh untuk dia. Di sini juga peran orang tua itu sangat penting. Sebab lingkungan keluarga itu dijumpai oleh si remaja tersebut itu setiap harinya dijumpai oleh si remaja tersebut. Jadi si peran keluarga itu harus bisa mencontohkan hal-hal yang positif pada si remaja tersebut. Jika keluarga tersebut mencontohkannya itu hal-hal yang positif, maka si remaja tersebut juga akan menirunya hal-hal yang positif. Jika peran keluarganya itu mencontohkan yang negatif, maka si remaja tersebut itu bisa jadi mencontohkan hal-hal yang negatif. Yang keenam yaitu ada menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Di sini si remaja itu harus bisa memiliki kepercayaan diri sendiri. Jika dia jika dia misalnya bisa bernyanyi atau bisa menari, jadi harus bisa dikembangkan lebih spesifik lagi. Jadi si orang tua juga harus bisa nanemin kepercayaan diri pada si remaja tersebut. Jadi kamu itu bisa loh di bidang ini, kamu itu bisa loh di bidang ini gitu. Jadi si remaja tersebut juga nanti akan berpikir, oh iya, saya harus mencobanya, saya harus menggalinya lebih dalam lagi, saya pasti bisa, seperti itu. Yang ketujuh yaitu memperoleh self control atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. Yang kedelapan yaitu mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri yang kekanak-kanakan. Jadi usia remaja ini itu usia yang SD masuk ke SMP. Jadi tingkah laku yang dari SD tidak boleh dibawa ke SMP, karena SMP itu sudah meranjak ke dewasa. Jadi tinggalkan hal-hal yang bersifat kekanak-kanakannya. Yang kesembilan yaitu ada bertingkah laku bertanggung jawab secara sosial. Jadi si remaja tersebut itu harus bisa belajar bertanggung jawab. Apapun yang dia lakukan, dia harus mempertanggungjawabkan resikonya apa, dampaknya apa untuk dia, untuk orang lain dampaknya apa. Jadi dia harus bisa belajar bertanggung jawab. Yang ke-10 yaitu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga. Yang ke-11 memilih dan mempersiapkan karir. Jadi si remaja tersebut itu harus bisa berpikir panjang. Oh iya, saya udah SMP kelas 1 nih. Jadi kedepannya saya itu harus mau jadi apa? Saya itu harus ngambil langkah apa dulu. Jadi si orang tua juga harusnya di usia remaja tersebut, si orang tua itu harus bisa mengarahkan, kamu mau jadi apa? Kalau kamu mau jadi ini, kamu berarti harus melangkahnya ke sini. Seperti itu. Yang ke-12 yaitu memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, di sini peran keluarga itu sangat penting. Jika dalam satu keluarga itu selalu harmonis depan anak-anaknya, jadi
si anak-anaknya juga akan beranggapan, oh berkeluarga itu enak ya kayak gini gitu. Tapi jika si orang tuanya kalau ada masalah, kalau ada problem suami istri atau keluarga atau masalah ekonomi segala macam, tapi dia berantemnya di depan anak-anaknya, jadi si anak-anaknya juga akan berpikiran negatif tentang keluarga, tentang persoalan pernikahan. Dikhawatirkannya si remaja tersebut malah berpikiran, ngapain sih menikah, ngapain sih berkeluarga, nanti juga ujung-ujungnya berantem lagi, masalah ekonomi lagi, masalah keluarga lagi, dan lain-lain. Yang ke-13 yaitu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi si remaja tersebut itu harus diarahkan kayak semisalnya belajar mengaji, diberitahukan kayak apa sih, diajarkan sholat, gerakannya, bacaannya, diajarkan akidah akhlaknya, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Problematika peserta didik usai sekolah menengah dan solusinya. Dalam buku karangan Profesor Dr. Haji Sunarto dan DRA NYB Agung Hartono dalam bukunya Perkembangan Peserta Didik menerangkan beberapa permasalahan remaja sehubungan dengan kebutuhannya sebagai berikut. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dicapai dengan mudah oleh mereka. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas besar. Sedang di pihak lain, harapan ditumpukan pada mereka untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilaku kegagalan. Mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dapat mengakibatkan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersikap tidak percaya diri, pendiam atau kurang harga diri. 2. Seringkali remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisik. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi, walau hal ini tidak terjadi pada semua remaja. 3. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering salah tingkah dan perilaku yang menentang norma bagi remaja laki-laki, serta berperilaku mengurung diri bagi remaja perempuan. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam artian menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problema kehidupan, kebanyakan menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama masalah penyelesaian emosional. Kehidupan bermasyarakat menuntut mereka untuk banyak menyesuaikan diri, namun yang terjadi semuanya tidak selaras dengan kenyataan. Hal ini terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. 5. Harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah. Untuk menetapkan berbagai jenis pekerjaan dan jenis pendidikan, penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. 6. Berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki norma dan nilai kehidupan yang dirasa lebih sesuai daripada nilai dan norma di kalangan masyarakat luas. Untuk mengembangkan kepribadian anak secara sempurna, maka ada beberapa hal yang harus diterapkan oleh orang tua pada usia sekolah menengah. Yang pertama adalah bersikap tidak membedakan. Salah satu cara yang salah yang sering dilakukan oleh orang tua yang membuat anak menjadi jahat adalah sikap membedakan. Sebagian orang tua kadang lebih condong pada anak laki-lakinya dan juga sebaliknya lebih condong pada anak perempuan. Sikap membedakan yang demikian ini akan meninggalkan pengaruh negatif pada kejiwaan anak. Pengaruh negatif ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kedewasaannya yang kemudian akan mengantar anak pada kehancuran. Bahkan tidak jarang sikap negatif ini menular pada anak cucu mereka.
Yang kedua adalah perhatian dan pengarahan yang baik. Salah satu cara untuk menghindarkan anak dari sikap jahat adalah dengan pendekatan psikologis. Orang tua harus bersikap lebih mengerti pada kondisi anak ketika hendak membenarkan sesuatu yang salah pada anak. Orang tua tidak boleh menggunakan kekerasan dan meluapkan emosi. Orang tua harus berbicara dengan lemah lembut dan disertai dengan nasihat-nasihat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Toha ayat 44 yang artinya, maka berbicaralah kamu keduanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah dia ingat atau takut. Yang ketiga adalah menanamkan takwa dan jiwa anak. Seluruh dosa sebenarnya adalah sifat-sifat yang hina. Untuk menyelamatkan diri dari hal tersebut, jalan keluarnya adalah menanamkan ketakwaan pada jiwa anak. Apabila tangkai-tangkai pohon kejahatan itu layu dan daun-daunnya rontok berjatuhan, maka akar-akarnya akan tumbang dan mati. Artinya, dalam kehidupan sosial terdapat sifat jelek yang ada pada diri manusia seperti kikir, takabur, suudzon, dan lain-lain. Jika seseorang dapat menahan diri dari segala sifat buruk tersebut, maka dia akan terlepas dari dosa-dosa. Begitupun juga pada anak. Pendidikan seperti ini perlu ditanamkan oleh orang tua demi kebaikan jiwa pada diri anak. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di atas jelas sekali kondisi peserta didik usia sekolah menengah masih sangat-sangat labil. Mereka memerlukan bimbingan orang yang lebih dewasa dan petunjuk mereka atas masalah-masalah yang belum bisa mereka pecahkan. Perubahan kondisi peserta didik pada usia sekolah menengah ini banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat kultural. Problematika remaja secara garis besar terdapat dua faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam diri remaja itu sendiri dan faktor eksternal atau dari luar diri. Yang sangat menonjol dari problematika remaja adalah yang berhubungan kultural dan psikososial. Saran dari kami dari kelompok 3 adalah solusi yang sangat tepat bagi mereka atau bagi remaja atas apa yang menimpa mereka adalah usaha mereka sendiri untuk bisa menerapkan kiat-kiat supaya mereka tidak terlena dengan masalah-masalah yang menimpa mereka dan melaksanakan anjuran-anjuran yang telah dijelaskan di atas. Perhatian orang lain juga sangat membantu mereka untuk memecahkan masalah yang menimpa. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.